Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah rahimahullah, pemirsa yang budiman. Menjelang Ramadan, biasanya banyak muncul pertanyaan seputar problematika yang dialami terkait dengan pelaksanaan Ramadan. Tentu saja tidak semua orang dalam kondisi sehat, ya, dalam kondisi normal, tapi ada saja kemudian orang-orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini, Islam juga memberikan solusi bagi kaum muslimin yang dalam kondisi uzur, ya, dalam melaksanakan puasa Ramadan. Di antara uzur-uzur itu misalnya adalah orang yang sudah tua renta, ya, lemah, atau sakit yang kemudian tidak la yurja bur'uhu, dikatakan oleh para ulama, la yurja bur'uhu, ada sakit yang kemudian tidak diharapkan ini bisa sembuh. Sehingga kemudian yang bersangkutan direkom oleh dokter bahwa ini sudah tidak boleh lagi puasa, karena setiap sekian jam harus ada pengisian daya. Nah, kalau untuk HP, pengisian daya, harus makan, entah itu makan biasa ataukah harus mengkonsumsi obat, sehingga tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk berpuasa. Maka orang yang sepuh seperti ini, orang tua seperti ini, dan sakit seperti ini, maka disepakati oleh para ulama yang bersangkutan boleh tidak berpuasa dengan membayar fidyah. Karena Allah mengatakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan atas orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan atau keberatan melaksanakan puasa, fidyatun ta'am miskin, yaitu ada fidyah, membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Satu hari, satu kali makan. Itu sebagai ganti dari tidak berpuasa di Ramadan gara-gara udzur yang disepakati oleh para ulama, di antara tua renta dan juga orang yang sakit yang tidak diharapkan kesemuanya. Bagaimana dengan kondisi yang lain? Ada juga orang lain yang ya, tampaknya mungkin sehat, ya, tampaknya mendapatkan nikmat. Siapa mereka? Yaitu adalah kaum muslimin yang dalam kondisi hamil, dalam kondisi menyusui. Ini kan sebenarnya sedang mendapatkan nikmat, mendapatkan hadiah dari Allah SWT, mendapatkan keturunan. Bagaimana kalau dalam kondisi demikian? Nah, ada memang perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini, ya. Apakah dia cukup dengan mengqadha saja ataukah dia qadha dan fidyah? Perlu dipilah, ya, jika memang yang hamil dan menyusui ini dalam kondisi sakit, khawatir kalau dia kemudian paksakan diri untuk hamil dan berpuasa, itu bisa menimpa madarat pada dirinya. Kalau dia menyusui kemudian tetap berpuasa, maka menimpa madarat pada dirinya, ya, alias ada dampak negatif pada dirinya. Maka ini orang jika tidak berpuasa, semua mengatakan hanya wajib qadha, ya. Ulama mazhab 4 mengatakan itu wajib qadha saja jika memang dia khawatir atas kesehatan dirinya. Tapi bagaimana kalau kemudian dia khawatir, yang dikhawatiri bukan dirinya, dirinya sih kuat sih makan, nggak ada masalah, ya, nggak makan dan puasa pun dia nggak masalah. Ya. Apakah wajibnya qadha dan fidyah ataukah qadha saja? Jumhur ulama mengatakan wajib qadha plus fidyah. Nah, ini juga barangkali pendapat yang kedua ini menjadi solusi, ya, bagi saudari-saudari kita yang cukup produktif, ya, tiap tahun kalau tidak hamil menyusui. Selesai menyusui, kemudian hamil lagi, kemudian menyusui lagi. Ya,
sehingga tidak sempat untuk mengqadha, ya, bisa mengqadha. Apa yang disampaikan oleh dalam satu riwayat Ibnu Abbas, ya, sebenarnya dalam kitab Fiqhus Sunnah juga menyebutkan bahwa orang seperti ini bisa dengan cara membayar fidyah saja. Ya, memang kalau kondisinya sudah pada tingkatan tadi sudah bertahun-tahun terus berputar-putar, kalau enggak hamil menyusui lagi. Nah, saya pikir ini bisa diambil sebagai cara untuk tetap menghargai kewajiban Ramadan ini, tapi juga tetap menjaga diri dan kesehatannya, sehingga kedua-duanya bisa didapatkan dan masih ada sandaran pendapat ulama untuk melaksanakannya. Semoga dengan demikian yang bersangkutan tetap selamat dunia dan akhirat di Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.